Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan puasa, bulan Ramadan. Marilah kita sikapi dengan kehadiran bulan puasa ini dengan yang positif. Karena Allah ciptakan Ramadan dengan kewajiban kepada kita untuk menjalankan puasa serta amalan-amalan yang lain yang tidak ada di bulan puasa seperti tarawih. Ini merupakan hadiah bagi umat Muhammad, merupakan ladang yang subur untuk beramal bagi umat Muhammad. Menginginkan, mengharapkan sebenarnya Allah SWT itu agar umat Muhammad, umat Islam masuk surga semua. Tetapi Allah Maha Adil. Karena bayangkan umur saja nabi-nabi yang lain termasuk umatnya dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW beserta umatnya jauh perbedaannya. Bayangkan Nabi Adam umurnya berapa Pak? 930 tahun. Nabi Nuh dalam Al-Quran dikatakan alfasanatin illa khomsin, 1000 kurang 50. Di dalam Al-Quran ada. Jadi Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Nabi Idris 345. Nabi-nabi yang lain umurnya banyak yang di atas 100. Nabi Ayub yang sakit-sakitan saja 120. Umat Nabi Muhammad kita ini di bawah 100 kebanyakan. Jadi dari segi waktu saja untuk beramal tentu lebih banyak, lebih lama hidup, amal lebih banyak. Karena dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi karena Allah menginginkan umat Nabi Muhammad itu masuk surga, diberi keistimewaan Ramadan. Di mana pada bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Bayangkan Pak. Sehingga dari segi pahala, segi bonus, hadiah dari Allah, pahalanya bukan hanya menandingi tapi bisa melebihi. Pada bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Bayangkan ada waktu saja di bulan Ramadan ini kalau kita beramal nilainya sama dengan amalan kita 83 tahun. Misalnya pada Lailatul Qadar. Termasuk di waktu-waktu yang lain. Jadi kalau di jumlah-jumlah amalan kita walaupun usia kita pendek, tapi pahalanya, keuntungannya melebihi mereka yang sudah dulu hidup zaman nabi-nabi yang lalu. Termasuk kesalahan kita. Hadirin sekalian, kesalahan kita itu Allah ampuni. Kalau kita memanfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman. Nah, ada dua syaratnya. Iman wa ihtisaban. Wa ihtisaban itu banyak yang mengartikan mengharapkan ridho Allah atau dengan sungguh-sungguh atau dengan perhitungan. Maksudnya begini. Kalau puasa dengan iman dan wahtisaban, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Iman rata-rata kita memiliki semua. Iman kepada Allah, pada malaikat, pada Rasul dan lain sebagainya. Sama-sama. Tapi wahtisabannya ini yang kadang-kadang kita kurang dimiliki. Puasa tapi tidak sholat. Tidak wahtisaban itu. Puasa tapi masih togel. Puasa tapi masih cetek. Nah ini tidak wahtisaban ini.
Jadi waktu puasa tinggalkan semua maksiat, usahakanlah. Terutama yang besar-besar. Mungkin kalau kita berbuat salah juga yang tidak disengaja. Bayangkan kalau puasa betul diampuni dosa, tetapi tidak sholat. Sholat itu kan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, tiangnya. Sekarang mari analogkan. Kita misalkan kepada rumah. Kalau yang namanya rumah tidak ada tiang, itu dinding mau nempel di mana? Itu atap mau ditaruh di mana? Jadi kalau rumah tidak ada tiang, cerita apa omong kosong. Tapi kalau rumah tidak ada dinding, masih bisa lah dikatakan rumah. Tidak ada jendela, masih dikatakan. Tapi kalau tidak ada tiang, mau berdiri bagaimana? Sekarang walaupun amalan kita ini luar biasa banyaknya, termasuk puasa, tapi sholatnya tidak ada. Sholatnya rusak. Awalu yuhasabu wa'injadlah. Amal yang paling utama, paling pertama dihisab, dihitung adalah sholat. Idza suluha fasuluhat. Apabila sholatnya baik, semuanya akan diperhitungkan. Tapi kalau sholatnya rusak, sudah yang lainnya mau diapakan. Jadi kalau puasa tanpa sholat, tanda tanya juga. Alhamdulillah. Saya sekarang bahagia sekali bulan Ramadan disambut, jamaah begitu cukup banyak subuh ini. Bahkan bayangkan begitu semangat, ada yang dari Kampung Baru ke sini. Dari Kilo saya lihat itu. Bersyukur. Nah, jadi kalau yang puasa ini sungguh-sungguh hati saban, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Ya, haramallahu jasadahu 'alan niron. Haram masuk neraka. Oleh karena itu, Pak, Bu, marilah bulan puasa ini bismillah. Dengan penuh kegembiraan. Bahkan bayangkan luar biasanya. Man fariha biduhuli Ramadan harama jasaduhu ala niron. Siapa yang bergembira nyambut saja bulan puasa dengan kegembiraan, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Haramkan. Oleh karena itu marilah Pak, pada bulan Ramadan ini puasa yang betul-betul diniatkan dari awal sampai akhir dan kemudian dilaksanakan serta amalan-amalan yang lain. Marilah bulan puasa ini jadikan starting point untuk mengawali perbuatan-perbuatan kita yang baik. Kalau belum dilaksanakan yang baik, marilah kita mulai. Kalau dulu belum pernah menyentuh Quran, marilah bulan ini mulai. Entah satu hari satu ayat, entah 2 ayat, entah 3 ayat. Karena Quran itu merupakan penolong kita. Jangan dibiarkan begitu saja, hanya minta dibaca. Kalau ditafsirkan untuk amalan sudah ada yang pandai-pandai lah. Ada profesor, ada doktor itu yang mengartikan. Kita mah hanya baca saja. Cukup baca saja. Satu hari satu ayat, 2 ayat kah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul adzim. Besok bismillahirrahmanirrahim, dalikal kitabul la fihi hudalil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Minimal begitulah. Jangan dibiarkan begitu saja. Sebab itu yang nanti akan menjadi cahaya waktu kita meniti sirat. Sebab itu yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Sebab itu yang akan menjadi pelayan kita di surga. Dan itu yang akan menjadi tameng kita daripada neraka. Kalau kita sekarang tidak kenal, di dunia harus korina, menjadi keluarga, menjadi akrab. Kita gak pernah akrab. Begitu pula amalan-amalan yang lain. Ya, kalau yang jahat-jahat, marilah kita niatkan dan amalkan untuk kita menghindarinya. Insya Allah kita akan menjadi umat yang baik dan akan menjadi calon-calon penghuni surga. Sebab Allah memberikan Ramadan ini agar umat Islam, umat Muhammad ini bersama dengan beliau Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Itu tujuannya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan lewatkan begitu cara. Sangat merugilah orang-orang Islam yang pernah bersama dia melaksanakan di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan keberuntungan karena tidak melaksanakannya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah untuk memanfaatkan Ramadan ini, dan kita akan memanggil atau mendapatkan manfaat karena ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita.
Jangan disia-siakan. Lantas mau bagaimana Allah sayangnya kepada kita umat Muhammad ini? Allah Maha Adil. Tidak bisa walaupun umat Muhammad masukkan surga semua. Bagaimana yang beramal dan yang tidak yang beramal soleh masuk surga? Bagaimana yang amalnya banyak dengan amalnya yang sedikit sama-sama masuk surga? Bahkan yang tidak beramal? Bagaimana yang amalnya banyak tetapi juga banyak dosa masuk surga sama-sama? Allah Maha Adil. Oleh karena itu Ramadan ini merupakan satu media alat untuk juga menghapuskan dosa, untuk meningkatkan, memperbanyak pahala amal. Walaupun sedikit, jangan merasa ragu, jangan merasa malu. Baca Quran, kalau tidak bisa baca, belajar. Saya sudah tua, tidak ada tua. Belajar. Jangan malu, belajar. Ini bagaimana? Kenapa tidak ke masjid? Malu. Kenapa malu? Dulu nggak pernah ke masjid, sekarang bulan puasa tahu-tahu ke masjid. Nanti dikatakan tumben. Tidak ada. Jadikan starting point, titik awal untuk berbuat kebaikan. Titik awal untuk menghindari kejahatan. Sehingga nanti insya Allah lepas lebaran ini, lepas Ramadan ini, maka kita akan termasuk orang yang bisa beribadah lebih baik daripada saat-saat yang lalu. Mau kemana lagi? Kita mau mati. Mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang apa umur kita? Mau sampai 200-300 tahun? Ya Nabi yang lalu tadi dikatakan bisa, tapi kita kan tidak bisa. Yang penting biar mau kemana, tapi kita beramal baik sehingga menguntungkan kepada diri kita dan kita akan mendapat kebahagiaan. Biar di dunia merayap, tapi di akhirat menjadi orang yang mulia. Biar di dunia susah, tapi insya Allah di akhirat akan menjadi orang yang penuh dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan Pak, walaupun sedikit yang saya sampaikan dan saya tidak banyak berbicara, hanya saja mengajak, marilah walaupun yang sedikit amalan bulan ini amalkan. Mungkin kita mampunya baca tasbih, ya baca tasbih, subhanallah 1000 kali kah? Baca alhamdulillah 1000 kali kah? Baca alhamdulillah 1000 kali. Baca. Itu bukan main pahalanya, luar biasa. Baca-baca kalimat itu. Istighfar 1000 kali kah? Marilah kita mengingat kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Sebab gufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni. Tapi ingat puasanya wahtisaban. Jangan puasa masih terus berlangsung juga. Hal-hal yang dilanggar, hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan menurut agama. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita akan selalu subuh ini. Sebab subuh ini luar biasa. Ya, Pak, luar biasa pahalanya. Nah, sebab apa? Bapak-bapak dan ibu sendiri terasakan bagaimana beratnya untuk melaksanakan berjamaah sholat subuh di masjid ini. Ternyata Allah juga memberikan hadiahnya, memberikan pahalanya juga luar biasa. Allah memberkati kita, Allah akan menolong kita, dan Allah akan memberikan kerahmatan dan keberkatan kepada kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.